Ya, Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz, pertanyaan nomor 3. Ustadz, dalam salah satu hadis Rasul pernah bersabda, janganlah kamu meminta jabatan, rawahu Muslim. Ya. Bahkan jangan memberi jabatan kepada orang yang meminta jabatan, karena Allah tidak akan menjadi penolong baginya. Bagaimana kondisinya jika melihat yang jadi pejabat itu orang-orang yang tidak amanah, dan kita menginginkan jabatan itu untuk melakukan perubahan dan berdakwah, Ustadz? Bolehkah kita menginginkan dan meminta jabatan? Ya. Lihat Bapak Ibu, al aslu fil mentai jabatani al haramu. Haram. Jadi pokok meminta jabatan itu terlarang. Inilah yang Nabi sabdakan kepada Abdurrahman bin Samurah. Ketika minta diangkat dalam posisi tertentu, kata Nabi, latas alil imarah. Janganlah engkau meminta jabatan. Oke? Kecuali sekiranya justru diserahkan bukan kepada ahlinya, akan menimbulkan kemafsadatan dan kita merasa kita lebih ahli dari yang bersangkutan, maka kita ambil jabatan itu demi paling tidak meminimalisir kerusakan yang akan muncul karena dipegang oleh orang yang tidak ahli. Tidak ahli, ya. Ini sekali lagi kekecualian. Mana dalilnya? Dalilnya peristiwa Nabi Yusuf yang minta diangkat jadi menteri keuangan pada masa Fir'aun era Aziz. Sebab kalau tidak dipegang oleh orang yang ahli, Nabi Yusuf sudah bisa memprediksi keadaan ekonomi, sosial ekonomi 1 tahun yang akan datang mengalami paceklik. Maka kas negara Mesir waktu itu akan jebol kalau tidak dipegang oleh orang yang ahli. Maka demi menyelamatkan negara dan bangsa Mesir waktu itu, maka lumbung padi harus dikelola oleh orang yang amanah dan cakap. Akhirnya Nabi Yusuf menyampaikan seperti yang didokumentasikan dalam surat Yusuf ayat 55. Ij'alni ala khazainil ardi. Wahai Tuhan, wahai Raja, jadikanlah aku pengelola khazain, yaitu kantong-kantong aset. Apa Bu? Ini hafizun, karena sesungguhnya aku cakap secara intelektual. Aminun, amanah secara moral spiritual. Berarti Nabi Yusuf punya 2 kapasitas. 1 amanah, 2 cakap. Nu aya calona teh ngan hiji, yaitu dia cakap tapi teu amanah. Urang 2 membiarkan, maka kita yang maju boleh. Boleh. 2, kejadian yang menimpa Utsman bin Abil As. Ia datang kepada Nabi menyatakan, ij'alni imama kaumi. Ya Allah, angkatlah aku menjadi kades. Bupati. Jadilah aku bupati untuk kaumku. Qala, Nabi menjawab, anta imamuhum. Silakan Anda menjadi imam mereka. Kenapa Nabi membolehkan padahal asalnya melarang? Karena ada kekecualian. Oleh karena itulah kita maju mengambil jabatan antara punya misi dan ambisi ipis garisnya. Saya ulangi. Antara maju ke ambisi dengan membawa misi, itu garisnya tipis.
Oleh karena itu kita perlu minta saran. Taros ka sesepuh. Puh ka sepuh teh gitu. Para tokoh. Ieu aya peluang kades. Kades teh. Nu lain urang apa kelakuanan. Kumaha lamun abdi maju. Ceuk kolot di dieu leuwih apa di dinya. Ku itu mah ruksak hiji, ku di dinya mah 2 ruksak. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak tipis antara ambisi dan misi. Demi menyelamatkan, dibolehkan meminta jabatan, tapi perlu konsultasi. Kasepuh kanu ahli. Supaya apa? Betul-betul kita terkawal dari ambisi. Jadi itulah kebolehannya bersyarat. Ya. Oke, selamat bagi Anda yang sudah dapat jabatan. Begitu? Al aslu al haramu illa boga syarat. Ka toko. Sumbingan ke toko minta nasihat. Iya. Papagah mun perlu kepret.